khususan kepada para anggota sekte Imadudiyah wal tes DNA-iyah ya. Ini saya mau menjawab tuntutan Anda sekalian itu yang setiap hari di mana-mana selalu sama aja komentarnya itu tes DNA, tes DNA. Nanti jangan-jangan kalau sholat itu pikirnya keliru, tes DNA, tes DNA, tes DNA. Nah, apakah tuntutan saudara itu yang berdasarkan keyakinan ya, bahwa tes DNA itu merupakan satu-satunya pembuktian yang akurat, yang pasti, itu merupakan pendapat atau keyakinan yang benar? Benar enggak seperti itu? Nah, untuk itu saya akan menjawabnya itu bukan dengan pendapat saya, sekali lagi bukan pendapat saya, tapi pendapat suatu penelitian ilmiah mengenai mikrobiologi, terutama mengenai tes DNA tersebut. Nah, bukan pendapat saya loh ya, saya hanya mencontek. Dari mana saya mencontek? Saya ambilkan sumber yang kredibel, yang mungkin lebih kredibel daripada pendapatnya cuma satu orang. Siapa itu? Dokter Bambang atau Dokter Sugeng, itu aja cuma satu orang itu yang dipakai referensi ya. Karena ilmu mikrobiologi itu punjernya itu ya dari barat. Indonesia ya, ilmu itu masuk ke Indonesia, kemudian di Indonesia juga dipelajari. Jadi asal usulnya ilmu mikrobiologi itu ya dari barat, maka saya ambil saja referensi itu dari barat. Dari mana saya ambil referensi? Saya ambil dari dua sumber saya, karena ini dari dua sumber karena ini kan video pendek. Dari University College London dan dari National Center for Biotechnology Information. Ini miliknya pemerintah Amerika Serikat. Nah, menurut pemaparan di websitenya University College London itu mengenai tes DNA, itu ada 3 macam tes DNA itu. Nah, nanti kalian mau pilih tes DNA yang mana ya? Ada tes DNA kromosom, yaitu tes DNA yang mengetes kromosom Y. Kromosom Y itu kromosom jenis kelamin laki-laki, berarti tes DNA kromosom atau DNA Y ini adalah tes DNA diambil dari garis laki-laki, misalnya seperti saya dihubungkan dengan ayah saya, kakek saya, dan terus ke atas jalur laki-laki. Terus kemudian ada tes DNA mitokondria, itu sebaliknya, itu dari garis perempuan. Jadi misalnya seperti saya dihubungkan dengan ibu saya, nenek saya, dan terus ke atas garis perempuan. Terus kemudian yang ketiga tes DNA autosom. Autosom itu adalah kromosom yang bukan merupakan kromosom jenis kelamin. Kalau yang tadi itu DNA Y itu berarti kromosom Y itu kromosom jenis kelamin laki-laki. Mitokondria itu kromosom jenis kelamin perempuan, kan gitu. Kalau autosom itu kromosom yang bukan jenis kelamin. Nah, tapi menjelaskan ini jadi panjang nanti ya. Saya ini aja lah, saya bahas tentang akurasinya saja ya. Tentang akurasi, tentang apakah hasil tes DNA ya, di mana seseorang itu ketika dihubungkan dengan leluhurnya, apakah itu benar-benar bisa akurat dan tepat. Nah, ini ada teorinya. Jadi di sini dijelaskan begini, untuk akurasi tes DNA kromosom ya. Pengujian ini juga memberikan informasi yang sangat terbatas tentang silsilah keluarga Anda, dengan memberi Anda perkiraan penugasan haplogrup. Kadang-kadang sebuah perusahaan, maksudnya perusahaan yang melakukan uji DNA itu ya, akan mengaitkan sebuah haplogrup dengan misalnya keturunan Viking,
Norman atau Sakson atau Yahudi atau apa aja ya. Tetapi asosiasi semacam itu paling banter hanya spekulatif dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Jadi apa artinya? Namanya spekulatif itu ya tidak bisa dipastikan. Nah, lalu bagaimana akurasi tes DNA mitokondria? Nah, di sini dijelaskan uji DNA mitokondria juga menyediakan penetapan haplogrup yang dapat seperti haplogrup DNA Y disertai dengan cerita dan mungkin peta migrasi. Jadi ini tes DNA-nya itu juga kalau mau melacak leluhur juga harus dibantu dengan ilmu lainnya. Di sini dikatakan contohnya harus berdasarkan cerita. Maksudnya cerita itu apa? Ya, kalau yang biasa tradisi di masyarakat komunitas orang Islam dulu ya kitab nasab kan begitu, atau kalau zaman sekarang itu hasil penelitian silsilah sejarah begitu, misalnya raja ini punya keturunan siapa begitu. Jadi tetap harus ada alat bantu ilmu yang lainnya, nggak bisa berdiri sendiri wong. Nah, kan memang harus ada subjeknya yang diteliti kan gitu. Nah, subjek ini untuk menghubungkan dengan leluhurnya ya harus ada alat bantu ilmu sejarahnya, jadi tidak ngarang main tunjuk kan begitu. Kita mengetahui banyak hal tentang distribusi haplogrup DNA mitokondria saat ini, tetapi sekali lagi jauh lebih sulit untuk membuat kesimpulan tentang masa lalu yang lebih jauh. Kenapa? Karena tingkat mutasi DNA mitokondria yang relatif tinggi, meskipun terdapat ketidakpastian yang cukup besar tentang tingkat yang tepat. Ngerti tidak maksudnya? Jadi, oleh karena tingkat mutasi DNA mitokondria itu cukup tinggi, ya, maka kemudian kita ini sulit untuk membuat kesimpulan tentang masa lalu yang lebih jauh. Jadi, apa yang disebut dengan mutasi itu kan DNA itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Karena ada DNA itu yang tidak terkonservasi. Tidak terkonservasi itu artinya dia itu selalu berubah. Jadi tidak bersifat tetap. Jadi ada yang terkonservasi, ada yang tidak terkonservasi. Cuman saya ngomong begini bisa dipahami apa enggak, saya nggak tahu ini ya. Nah, terus kemudian apalagi kalau tes DNA autosom, di sini dijelaskan bahwa penanda tersebut, penanda maksudnya kalau DNA itu kan merupakan penanda gen gitu. Penanda tersebut memberikan informasi tentang semua leluhur Anda dalam beberapa generasi terakhir. Tetapi setelah Anda melampaui sekitar 10 generasi ke masa lalu atau sekitar 300 tahun, hanya sebagian kecil dari leluhur Anda yang berkontribusi langsung pada DNA Anda. Nah, bahkan di sini diberikan contoh begini. Jadi meskipun William Shakespeare adalah leluhur Anda lahir 450 tahun yang lalu, Anda hampir pasti tidak mewarisi DNA darinya. Ayo coba, ini yang ngomong bukan saya loh ya. Ini saya menerjemahkan publikasi dari University College London. Dan ini nanti akan relevan dengan hasil penelitian tentang DNA ya, hasil tes DNA terhadap kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi ini dinarasikan dengan jarak 450 tahun yang lalu aja. Itu sulit ya untuk mendeteksi apakah kita ini benar-benar merupakan keturunan dari leluhur kita yang kita akui misalnya sekitar 450 tahun yang lalu. Apalagi Rasulullah itu jaraknya dengan kita sudah sekitar 1500 tahun. Nah, jadi begitu. Nah, apa yang diteorikan di sini itu tadi yang saya bacakan, yang saya nyontek itu memang sudah pernah ada fakta empirik. Misalnya pada tahun 2015, ini saya ngomong ini dari sumber ini loh ya.
ini bukan pendapat saya ngomong itu dari sumber ini. Penelitian tahun 2015 terhadap komunitas Yahudi ternyata menyimpulkan bahwa tidak semua golongan Yahudi itu berada di dalam haplogrup yang sama. Harusnya mereka kan di J kalau tidak salah ya. Tapi ternyata ada yang masuk ke, hasilnya itu ada yang masuk ke haplogrup apa itu kalau di sini RM17. Bahkan di penelitian berikutnya itu ya, golongan Yahudi Kohen itu yang seharusnya mestinya kalau teorinya benar itu masuk ke haplogrup C, tapi ada yang masuk di haplogrup R, ada yang masuk di haplogrup E. Tadi yang tahun 2015 itu masuk ke haplogrup apa itu R ini ya, RM17. Nah, jadi begitu juga berdasarkan hasil penelitian uji DNA mitokondria terhadap bangsa Viking Eropa ya. Ini saya membaca, sekali lagi saya membaca bukan pendapat saya, membaca dari sumber yang tadi saya sebut itu. Ternyata juga ada beberapa perbedaan genetik. Jadi hasilnya apa? Ternyata mereka juga masuk ke haplogrup yang berbeda-beda. Ada yang H, I, K, T, V, U. Ya, ini haplogrup yang DNA mitokondria loh ya, yang bisa berbeda dengan haplogrupnya yang apa namanya untuk tes DNA Y itu tadi, tes DNA kromosom itu berbeda dengan haplogrupnya penelitian uji terhadap DNA mitokondria. Jadi ngerti ya maksudnya? Ternyata secara teori maupun secara kenyataannya ya, hasil tes DNA yang dihubungkan dengan leluhur yang jarak dengan kita itu yang sudah jauh itu, hasilnya atau akurasinya itu tidak bisa dipastikan. Maka kalau Anda sekalian itu tetap nuntut tes DNA itu, ya hasilnya akan seperti itu tadi. Hasilnya tidak akan menjamin betul-betul akurat. Jadi begitu. Makanya saya bilang hasil tes DNA itu bukan merupakan alat bukti yang bisa berdiri sendiri jika tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, yang itu sudah pernah saya jelaskan di video saya yang lalu. Jadi sekali lagi, ini bukan pendapat saya, tetapi saya ini nyontek dari sumber-sumber ilmiah yang ada di barat. Lah kalian mau pakai sumber siapa? Cuma dokter Sugeng itu aja. Nah, ya repot. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit informasi ilmiah ini akan membuka wawasan Anda, dan akhirnya dengan sendirinya karena kesadaran itu bubarkanlah sekte Imadudiyah wal tes DNA itu, karena sudah kembali ke jalan yang benar.